Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, jangan lupa mampir ke Nongsa. Awali hari dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Telu papat. Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun para Tribuners berada. Nah, jumpa lagi bersama saya Priska Ruri dalam podcast Tribun Jogja. Untuk para Tribuners, jangan lupa terus pantau podcast Tribun Jogja di YouTube Tribun Jogja Official dan Facebook Tribun Jogja Fanspage. Nah, podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu dari jauh nih. Nah, sudah hadir bersama saya ada Bapak Andi Fong. Iya. Beliau ini adalah chairman dari Nongsa Sensation Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak Andi Fong, saya ucapkan selamat datang di Yogyakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore. Iya. Mbak Friska, terima kasih atas sambutan yang megar hari ini. Bagaimana Pak? Thank you. Ini Jogja? Jogja cukup baik, nyaman ya. Suasananya aman, tenang ya. Enak kali. Enak kali ya. So it's nice to be back here ya. Oke, baik. Ini kita langsung saja ya Pak ya. Ini Bapak Andi ini kan jauh-jauh ya dari Nongsa. Itu berarti di Batam ya. Masuk di Kepulauan Riau. Nah, benar. Apa itu Pak Nongsa itu Pak? Oh, Nongsa itu sebenarnya Nongsa Sensation kita panggil. Yes. Itu gabungan pelaku wisata di daerah Sambau Nongsa. Ya, itu termasuk resort, golf, ferry terminal, dan juga Nongsa Digital Park ya. Ada yang di sekitar Nongsa ini. Jadi kami bergerak dalam bentuk Nongsa Sensation itu satu suara untuk mempromosi destinasi kami. Oke, berarti Nongsa Sensation itu sebenarnya inisiatif kami. Iya, seperti komunitas gitu Pak? Ya, atau nama daerah memang? Kan kita inisiatif sendiri. Ya, kita bergabung dan bergerak untuk promosi dan juga berkomunikasi dengan pemerintah. Jadi kami satu grup ini. Komunitas gitu ya Pak? Ya, jadi kita bergerak dalam satu grup untuk sebenarnya promosi saja untuk destinasi kami. Untuk dikenalin global. Ya. Untuk domestik ataupun ke internasional ya? Sama-sama, domestik juga dan juga ke luar negeri. Ya. Oke, nah ini Pak, bisa dijelaskan nggak sih Nongsa itu sebenarnya lokasi persisnya di mana Pak? Oh, itu. Nah, mungkin Tribuners masih banyak yang penasaran, apa sih Nongsa? Nongsa itu di mana? Nongsa itu ya katanya Nongsa Sensation ini kami terletak di utara timur ya, yang berhadapan dengan Malaysia dan juga Singapura. Antara utara dan timur. Ya, di hujung. Ya. Jadi kami dari posisi kami di utara. Timur laut berarti timur, ya? Timur laut ya. Oke. Timur laut berhadapan dengan Singapura dan Malaysia. Bisa lihat Singapura, bisa lihat Malaysia. Tapi masuknya Batam ya. Oke. Batam sisi timur laut ya. Jadi dari bandara cuma 15 menit. Dari bandara Hang Nadim ke Nongsa itu cuma 15 menit ya. Taksi atau kenderaan ya. Dari Singapura masuk itu pelabuhan dari Tanah Merah Singapura berlayar ke Nongsa Pura itu cuma 30 menit. Oh, dari Singapura berlayar ke Nongsa hanya 30 menit ya? Ya, sedekat itu. Sedekat itu. Ya, jadi itulah posisi kami. Kalau dari sini mah lumayan ya Pak ya? Dari sini. Kalau dari Yogyakarta masih lumayan, bisa ke Jakarta Batam. Ya, kira-kira gitulah. Oke, kemudian di Nongsa itu ada apa saja Pak? Nongsa itu memang. Nah, ini dia nih yang benar-benar daerah yang seksi. Eksotis ya Pak? Yes. Ditutupi alam ya, dengan mangrove. Ya. Jadi resort kami itu semua di situ, semua dikeliling laut. Ya. Sea view ya pokoknya dikelilingi. Pokoknya dikeliling laut.
ya, semua resort atau golf itu semua di keliling laut. Ya, dan juga mangrove ya, yang sekarang ini tempat-tempat wisata digital untuk selfie, untuk scenic scenery itu cukup baik ya, ada di sekeliling Nongsa ya. Oke, berarti memang sudah selain tadi digital apa Pak? Digital untuk digital scenery okay. ya. Jadi itu maksudnya gimana Pak? Jadi situ ada 4 desa wisata tua, kampung tua. Oke. Ya, salah satu itu Pandang Tak Jemu. Ya, yang sekarang ke-50 besar ya di Indonesia. Oke, desa wisata. Ya. 50 masuk di terbesar. 50 desa wisata terbaik ya terbaik di Indonesia. Yes. Oke. Nah, dan juga di samping itu ada Pantai Bale-Bale, ada Kampung Teri, Kampung Wisata Tua, Kampung Teri, dan Telok Mata Ikan. Desa wisata Telok Mata Ikan. Jadi semua situ kampung-kampung nelayan sebenarnya itu udah berubah. Orang situ udah berubah, membuat tempatnya itu nyaman untuk wisata, datangin wisata. Nah, jadi cukup santai kalau ke situ, bersih, ya, hadap laut semua, dan juga pada tempat itu tutupi mangrove yang masih alami ya. Okay. Mangrove masih ada di daerah itu. Ya. Oke. Selain wisata desa dan wisata laut, apa Pak? Ada apa di Nongsa? Kalau resort kami, ya, ada 4 resort situ kan. Salah satu itu Montego Resort yang kelas 5 bintang, dan yang ada swimming pool, kamar-kamarnya ada swimming pool ya. Dan Batam View Beach Resort itu ada villa-villa juga, dan juga ada kamar-kamar resort ya. Then you have Nongsa Point Marina, itu termasuk resort dan juga tempat birding untuk yacht. Ya. Jadi tempat itu ya. Yacht itu bisa datang, bisa parkir di situ. Jadi birding. Tempat parkir yacht, ya. Yes. Itu kayaknya yacht itu berarti internasional. Internasional. Yang lokal ada juga. Ya, banyak itu internasional. Malah semuanya internasional ya. Yang datang dari luar negeri, dari Australia, transit dari di situ Singapura, ya, Italy, parkir di situ. Ya. Nanti continue lah pelayaran kan. Bisa singgah di situ. Dan terakhir tu Turi Beach ya. Juga resort juga. Turi Beach. Yang di tepi pantai. Resort kami semua ada spa, ada sea sport, water sport facility, ya. Wisata laut lah, air ya. Ada jet ski, ada banana boat, US Striker ya. Ini yang menarik ya. Untuk Wisman Wisnu ya, datang ke tempat kami. Nah, selain daripada resort, kita ada 3 lapangan golf. 3 lapangan golf. Ya. Antara itu standar internasional pasti ya. Standar internasional. Palm Spring Golf Resort itu 27 hole ya. And Tering Bay ada 18 hole. And VIP Tamarin juga ada 18 hole. Ya, gitu. Mantap. Itu total Pak. Total di Nongsa ini itu ada berapa hotel dan resort? Ya, tadi seperti saya bilang tadi, semua 4 resort. 3 golf. Nongsa Pura Terminal 1. Batam Fast Ferry Services. Itu termasuk kita punya grup. Ya. Jadi inilah pelaku, dan juga 4 kampung-kampung desa wisata. Berarti yang kita bergabung ya. Berarti selain yang resort ada juga ya yang terdapat di desa wisata. Adakah resort yang kelas menengah mungkin yang di desa wisata? Enggak, cuma tempat wisata. Hanya desa wisata itu ya. Kampung desa wisata. Ya, yang bisa datangin orang ya, main paintball, main di mangrove area ya. Ada tarian tradisi, jualan lokal itu. Wah, ini berarti ini kan sudah mulai endemi ya Pak. Berarti udah mulai ramai ya. Dibandingkan waktu pandemi kemarin. Udah meningkat ya. Nah, waktu pandemi kemarin seperti apa?
Jangan kemana-mana, kita lanjutkan di sesi yang selanjutnya ya. Tetap di podcast Tribun Jogja. Kembali lagi di Tribun Jogja Podcast, masih bersama saya Priska Ruri dan Pak Andi Fong. Nah, tadi di sesi 1 masih ada yang sempat tertahan ya Pak ya, tentang kondisi pariwisata Batam saat ini ya, setelah mulai endemi dan dibandingkan dengan waktu pandemi. Itu seperti apa Pak Andi? Kalau 2 tahun lalu waktu pandemi melanda kami, ya itu memang tahun 2020 Maret ya, sampai tahun 2022 Tahun 2022, Februari, oke, ya, iya. hampir 2 tahun hampir lah. 2 tahun. Ya. Memang wisata asing itu kan nol, ya. Benar-benar nol ya Pak? Benar-benar di nol, ya? tidak ada kemasukan dari luar negeri. Cuma kita ada Wisnu, ya, yang masih ada antara provinsi ya datang, tapi itu relatif kecil, ya. Nah, dari mulai saat relaksasi untuk pembukaan jalur travel bubble VTL dari Singapura dan Malaysia, dalam 2-3 bulan ini ya peningkatannya signifikan tinggi ya, especially akhir minggu ya, Jumaat, Sabtu, Minggu. Nah itu bisalah nampak itu ramai wisman daripada negara jiran itu masuk ya. Nah ini satu peningkatan yang baik. Oke, peningkatan yang sudah sangat baik ya. Baik, tapi belum maksimal. Belum maksimal ya. Oke. Belum baik. maksimal. Oke. Nah, untuk memaksimalkan wisata yang diharapkan tadi, apa sih yang sudah dilakukan oleh pelaku wisata di Batam? Yang pertama ya memang dari segi dalam atau dari sendiri, hotel-hotel yang atau resort-resort yang sedia kala, kami harus menjalani renovasi, upgrading untuk persiapan kan. Secara 2 tahun off ya. Off ya. Jadi kita harus siap. Upgrade kita, servis kita, upgrading fasilitas kita. Nah itu satu. Yang kedua, kami harap untuk pemerintah, kebijakan pemerintah ya Indonesia kalau bisa merelaksasi dalam bentuk itu bebas visa. VOA sekarang kan ada 75 negara kan, visa on arrival. Nah di situ masih inilah jadi hambatan ya, tetangga kita yang bekerja di Singapura untuk masuk ke daerah kita. Nah kalau VOA itu bisa dilepas, nah ini akan menggenjot kita punya pariwisata. Oke, kemarin kan dengar-dengar nih ya sempat 72, terus sekarang sudah 75 ya. Tapi tetap bayar. Masih kurang ya? Bukan. Maksud saya itu harus dibebas. Bebas visa. Jadi tak usah bayar $50. Jadi kan berat kan? Iya. Ferry tiket kan udah $70. Kalau itu gara-gara minyak naik ya, minyak naik maka ferry tiket kan tinggi ya. Jadi nah itu menambah lagi beban kepada wisman. Nah, jadi VOA kalau bisa dilepas, mungkin negara-negara tertentu lah yang kita bisa lepas, itu akan menarik banyak wisman dari negara jiran atau negara-negara langsung dari negara asalnya bisa masuk ke pulau kami. Semoga itu yang kami harap. Yang diharapkan ya. Yang diharapkan. Oke. Nah untuk kembali lagi ini ke pelaku wisata yang tadi Pak, apakah selama pandemi kemarin ada pelaku wisata di Nongsa ini yang gulung tikar? Enggak ada. Sebenarnya tidak ada. Ya. Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Oke. Nah kira-kira apa yang dilakukan pengelola resort itu Pak? Maka itu selama 2 tahun semua resort yang sama pelaku di Nongsa Sensation, kami semua tetap buka. Meskipun nol wisman itu tadi ya. Meskipun usaha kami memang terpuruk ya, tapi tetap kita bertahan. Nah, disitulah kami melalui 2 tahun ini
banyak-banyak dari kami itu seperti saya bilang, kita menjalani upgrading work ya, refurbishing, upgrading ya. Nah, ini yang banyak dilakukan semenjak COVID ya. Nah, sekarang ini kami sudah siap untuk menerima Wisman. Oke, mungkin itu tadi ya, selain upgrading mungkin kuncinya adalah konsisten ya Pak ya. Konsisten. Meskipun iya kan selama 2 tahun pandemi, resort-resort di Nongsa ini konsisten untuk tetap buka ya. Tetap. Oke, nah kemarin kan juga ini Pak, kalau nggak salah ya, memang sudah ada Pak Jokowi, kan sudah ada pertemuan itu di Nongsa ya? Ya. Dengan PM Singapura? No, di Lagoy. Oh, di Lagoy? Itu di Lagoy. Oke. Nah, itu apa yang dibahas Pak? Nah, ini kaitannya dengan pariwisata ya? Oh, itu kemarin itu pertanyaan itu salah saya itu mengenai airspace ya. Airspace antara Singapura dengan Indonesia. Airspace. Oke. Ya. Dan juga ada pertanyaan itu mengenai travel bubble. Oke, travel bubble. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak sedikit. Apa sih itu travel bubble? Travel bubble ya, yang diangkat antara Bintan, Lagoy, Nongsa sama Nusa Dua. Jadi kami melakukan travel bubble itu kami dapat itu VTLC, Vaccine Travel Lane, antara Singapura dengan Nongsa. Nah, kami dapat duluan untuk buka mendatangin orang Singapura masuk ke Nongsa. Oke, sorry tadi 3 lokasi itu, Nongsa, Lagoy dan Nusa Dua, Bali. Oke, berarti hanya 3 daerah itu ya? Oke. Ya, sebagai pilot project. Ya, jadi itulah dari tanggal 23 Februari pelayanan perdana Singapura ke Nongsa Pura. Oke. Itu ini yang apa? Ini saya yang bikin penasaran, ini apa sih yang spesial dari Nongsa? Kenapa akhirnya bisa mendapatkan ini travel bubble itu? Ya, dan di Indonesia hanya ada 3 ya? Ya. 3, Nongsa, Lagoy dan Nusa Dua. Nah, ini apa spesialnya Nongsa ini? Spesialnya itu saya pikir itu kuncinya itu vaksinasi. Vaksinasi. Oke. Karyawan sama komunitas yang ada di Nongsa Sambau. Vaksinasi. Oke. Jadi kami mencapai lebih daripada 90%. Kalau karyawan 100% vaksinasi. Itu bagaimana Pak? Vaksinasi pertama, vaksinasi 2 dan dosis ketiga. Jadi kita kami berjaya untuk lakukan vaksinasi. Berarti 100%. Itu ya syarat utama dari kenapa akhirnya dipilih Nongsa menjadi salah satu lokasi yang masuk yang mendapat fasilitas travel bubble itu. Betul. Ya. Oke, baik. Nah, ini selain travel bubble, ini kan mesti kan jadi bus ya, travel bubble ini. Nah, apa nih yang dilakukan pelaku wisata nih? Atas fasilitas istimewa itu Pak. Ya, jadi kami bersyukurlah dapat vaksinasi cepat ya, didukung oleh pemerintah dan juga warga-warga di Sambau dan karyawan semua kerjasama baik untuk keluar untuk vaksinasi. Nah, ini menunjukkan satu immunization hertz itu tinggi ya untuk semua warga di Sambau. Nombor 2 itu kasus ya. Yang saya bisa lihat di Nongsa Sambau itu hampir nol. Hampir nol. Hampir nol ya berarti. Ya, jadi waktu merah ya, selama full pandemi itu. Ya, pandemi itu kalau Sambau itu memang terkawal. Ya, jelas terkawal. Oh, berarti di Nongsa itu selama pandemi kemarin nol kasus ya? Hampir nol, tak salah saya. Oke, luar biasa. Mungkin ada 1-2 kasus, tapi tidak parah itu. Jadi selama 2 tahun itu memang kita terkawal. Ya. Maka itu mungkin success story itulah yang dilihat Singapura ya. Untuk benarkan ya. Akhirnya terpilih menjadi salah satu itu ini ya, dari pemerintah destinasi pusat juga ya, meninjau. Ya, memang itu salah satu kunci ya. Kasus kurang dan juga vaksinasi tinggi. Vaksinasinya aman. Makanya itulah salah satu kenapa
Nongsa terpilih menjadi salah satu destinasi wisata BTLC. yang dipilih menjadi travel bubble. Betul. Oke, itu kan berarti kalau untuk vaksinasi berarti kan memang tidak lepas ya Pak ya, dari kerjasama dengan pemerintah setempat. Yes. Oke. Nah ini nanti akan kita bahas nanti di sesi selanjutnya ya. Tribuners jangan kemana-mana, tetap di Tribun Jogja Podcast. Halo Tribuners, masih bersama saya Priska Ruri di Tribun Jogja Podcast. Dan masih bersama Pak Andi Fong. Nah ini tadi yang sempat tertahan nih Pak. Untuk kerjasama dengan pemerintah setempat ya ini, untuk memajukan wisata di Nongsa. Nah itu seperti apa Pak kerjasama yang sudah terjalin antara Nongsa dan pemerintahan setempat? Biasanya kami ada event-event ya, calendar event of the year. Oke, ya. Nah itu salah satu besar ya, didukung dari pemerintah pemerintah Kota Batam, Dinas Pariwisata khususnya juga ya, provinsi atau dari pusat ya. Nah, calendar of the year itulah yang kami ada itu biasanya lah kita dapat dukungan ya, dan juga promosi di luar negeri. Ya kadang-kadang kita ada promosi di Korea dulu kan, di Korea, di Singapura. Oh itu dari pemerintah daerahnya? Dari pemerintah daerah sama dengan pemerintah pusat. Dibantulah ya, promosi ke luar negeri ya. Itulah kami ada kerjasama baik ya, untuk promosi. Seperti baru ini 1 bulan lalu kami ada sales mission pertama di Singapura. Oh sudah ya? Ya baru ya, 2 bulan lalu ya. 2 bulan lalu. Sejak kita buka BTLC ya, sejak realisasi Singapura buka ya untuk kami masuk. Nah, baru kami lakukan sales mission ya dengan Kemenpar ya, untuk promosi. Nah, di situlah kami dapat peluang untuk ketemu dengan pelaku wisata di Singapura. Selama 2 tahun kan kita tak ketemu. Iya. Ya, jadi that was the first sales mission ya, 2 bulan lalu ya. Kita bergerak bersama dengan Kemenpar. Ya. Jadi kami haraplah ke depan itu dapat jugalah kita bergerak untuk promosi di dalam negeri dan juga di luar negeri. Ya. Oke, berarti promosi pariwisata ini sudah mulai ya, digenjot ya, dengan Kemenparekraf ya, Kemenparekraf. Dan sudah, secara resminya itu kemarin Nongsa itu mulai ramai dikunjungi wisatawan. Itu kira-kira bulan apa Pak kemarin? Bulan 6. Bulan 6? Ya. Bulan lalu, bulan 6 itu summer holiday. Itu padahal sebelum melakukan promosi ya? Sebelum, ya. Ya kita buat tapi belum masuk lagi Singapura kan. Ini pertama ya, sales mission yang bulan Juni, ya, awal Juni. Ya kami ke sana. Ya. First time ya. Nah, jadi bulan Juni kita udah bisa lihat kedatangan itu udah meningkat ya. Masuk ini bulan Juli ya, peningkatannya ya terus berjalan baik. Ya. Berarti itu memang itulah kenapa Nongsa mendapatkan support luar biasa dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat ya. Nah, untuk Nongsa sendiri, support dari Kemenparekraf dan pemerintah daerah kan luar biasa ya. Nah, sebagai wisatawan nih, kenapa sih saya harus berwisata ke Nongsa? Ya, Nongsa itu ya nomor 1 itu atraksi dia itu ya nyaman, dikeliling laut, back to nature ya, nature all surrounding kan, and bersih ya. Sekarang kan health, CHSE itu kan cleanliness, healthy, safety, environment. Itu kan very important ya. Yes. Ya, jadi dan itu sudah terbukti ya, di Nongsa karena 0 kasus ya COVID ya. Jadi itulah satu atraksi untuk kumpul anak-anak keluarga dan juga bisa berwisata di situ, dan juga satu berdekatan dengan Singapura, Malaysia kami. Ya. Nah, maka paket-paket itu kalau kita bisa dapat itu datang bermalam atau berliburan di Nongsa
Habis itu bisa ke Singapura. Bisa masuk ke Singapura. Dekat. Ya, 30 minit saja. 30 menit saja ya. Lah, Ya. sudah masuk karena travel bubble itu tadi ya. Ya, sekarang kan udah buka kan? Iya. Udah bisa masuk keluar Iya. kan? Nah, jadi why want to come to Nongsa? Ya, Nongsa itu nyaman. Yes. Segala fasilitas kita siap. Ada golf, ada spa, ada wisata air, bisa buat outbound, seminar, meeting, ya, MICE market, wedding kan. Okay. Nah, ini semua bisa dilakukan di Nongsa. Tambahan itu saya bilang kita bisa lihat itu kita dekat dengan Singapura. Jadi bisa liburan di Nongsa, habis itu bisa buang ke Singapura. Oke, lanjut ya. Ya, kalau tidak bisa pergi, tak apalah duduk di sana nonton saja. Iya. Dari seberang laut kan bisa lihat Marina Bay Sands ya. Dari resort kami itu bisa lihat. Terlihat ya, sampai Terlihat. ya? Oke. Marina Bay Sands bisa lihat Malaysia. Ya, dekat gitu. Berapa kilometer Pak itu Pak? 25 tak salah saya. 25 kilometer ya? Ya. Oh, dekat sekali Dekat itu berarti sekali. hitungannya ya. Maka ferry cuma 30 menit. Ya. Oke, nah mungkin itu tadi salah satu alasan ya mengapa Nah. Tribuners kan ngapain sih kita bisa ngapain sih di Nongsa gitu. Ya. Lagipun bandara Hang Nadim kan 15 menit ke Nongsa, ya. Nah, dekat kan? Nah, habis itu dari Nongsa Pura ke Singapura 30 menit. Ferry. PP. Ya. Bisa kan tiap-tiap hari kan? Ada 2 ferry pergi, 2 ferry pulang. Oke, berarti selain untuk apa sih travelers, jadi maksudnya fasilitas di Nongsa itu apakah dia juga menyediakan tempat-tempat yang kids friendly atau buat Oh, ya. lansia? Apakah Ya, memang hal-hal tempat-tempat seperti itu juga tersedia, Pak? Ya, memang kita komplit ya. Kalau saya lihat untuk wisata anak keluarga itu memang baik. Sebab semua resort itu kan integrated. Ya, resort kami semua itu kan terlindung ya. Semua gated ya. Okay. Masing-masing gated. Iya. Gated. Iya, guide, yes. Ya, gated community. Jadi itu memang terkawal semua. Jadi aman, nyaman. Jadi tidak terbuka gitu. Jadi fasilitas itu saya bisa bilang komplit lah. Dari leisure to golf to sport to MICE. Oh, MICE, oke. Ya. Berarti untuk ini ya, Ya. corporate ya. Corporate bisa. untuk meeting, outbound, Outbound ada. team Oke. building, ya. Semua bisa dilakukan situ. Ya. Oke, nah itu kan pilihan-pilihan apa sih yang bisa saya lakukan di Nongsa. Nah, kemudian untuk biayanya ini, Pak. Ya. Soalnya kan semua kan pasti jika akan membuat agenda wisata, pasti yang nomor satu kemudian biaya nih yang dipikirkan. Bagaimana, Pak, untuk pilihan biayanya? Kalau untuk Wisnu ya, kalau kita lihat domestik ya, Domestik. pricing kami itu memang relatif masih kompetitif untuk semua. Jadi jangan pikir itu Nongsa itu mahal atau yang memang kami itu ya kalau paket-paket yang kita sediakan, apalagi dengan grup besar ya, Oke. itu memang kita bisa paketnya itu bisa relatif kompetitif untuk masukkan grup-grup yang tertentu. Biasanya kita ikut budget juga orang yang ya. Nowadays business is so open ya. Yes, okay. Tidak lagi tawar-menawar yang sampai susah kan. Oh gitu ya. Langsung saja. Ya kalau paket okey sekian budget dikasih itu kan. Menyesuaikan gitu Ya, bisa, Pak. sekarang apa saja kan. Apa sih yang nggak bisa ya? Ya, semua bisa kan. Oke. Gitu ya. Ya, sekarang ini harus inovatif, Oke. kreatif. Ya, tak bisa lagi pilih-pilih memilih gitu. Jadi saya lihat itu sekarang itu pasaran itu memang gitu. Semua lebih bercondong itu untuk mengakomodatif budget grup-grup yang tertentu. Nah, saya pikir itu Nongsa siap untuk menerima itu. Ya. Oke, misalnya kan tadi saya pengen berwisata ke Nongsa. Ini saya pribadi ya, bukan ikut grup ya atau corporate. Saya ingin pribadi. Kira-kira ambil aja sekitar 3 hari 2 malam sendiri. Nah, kira-kira berapa biaya yang saya butuhkan nih? Kalau secara Ini di luar Ya. di luar tiket ya pesawat ya. Kalau nginap
3 hari tu, ya mau bicara itu mungkin dari Paket ya? Ya paket ya Oke. 1,5 juta sampai ya, sebab ini Mulai darinya aja. variety kan. Oke. 3 days 2 night. Ya, Aha. maybe seorang itu 1 jutaan udah cukup itu. Oh bisa? Ya, Selama di sharing sana kan. ya? Iya. Ya. Oke. Termasuk nah, makan itu kan bisa. Oke, nih para Tribuners nih. Ya. Mungkin yang tadi sepanjang obrolan kita Ya. nih masih penasaran ya. Wah, Nongsa ini kan soalnya pasti stigmanya udah karena wisatawannya mancanegara semua. Ya, itu memang ya, Nah, itu iya luar. kan? Tapi yang dalam negeri kan kita lakukan juga kan. Nah, tuh kan, ya kan, jangan Ya, jangan takut ya. takut mau Oke, datang kan. nih, Ya, itu. mulai dari 1 juta 3 hari 2 malam di Ya. Nongsa bisa loh. Ya. Bisa loh kata Pak Bisa. Andi loh. Ya benar. Iya kan? Untuk twin sharing ya. Oke. 2 orang 1 kamar ya. Boleh. Ya. Oke, ini langsung aja ya agendakan berwisata ke Nongsa Ya. ini. Jadi ya saya harap semua bisa cubalah untuk datangin ya dan berkomunikasi dengan kami ya. Dengan resort-resort yang tadi saya sebutkan Ya, semua, silakan ya. Jadi ada resort-resort yang variety kan, beda-beda paket kan. Jadi tergantung yang mau, tergantung budget masing-masing. Oh, bisa ya. Ya, Oke. apalagi Sangat grup bisa ya. Oke. Apalagi grup ya. Ya. Kalau grup itu kan demanding of price itu kan lebih bagus. Yes. Ya, lebih senang kan. Nah, Oke. itu tolong silakan saja datang. Tuh kan. Biar kita Apa sih yang atur nggak bisa ya? Makanya Ya, menyesuaikan dengan budget bisa ya. budget. Oke. Ya. Nah, itu tadi kan budget ya, Pak ya. Nah, mungkin ini Tribuners juga bertanya-tanya nih. Oke lah, budget masuk ya. Cuma biasanya kan bikin planning wisata atau liburan biasanya disesuaikan dengan musim liburan juga. Ya. Nah, ini apa saja sih kalender event yang ada di Nongsa, mungkin kerjasama dengan pemerintah daerah setempat? Kalender event ya ke depan ini mungkin kita belum begitu jelas ya. Begitu. Sebab 2 tahun kan udah stop ya. Nah, tapi kami juga ada yang datang ini kan, seperti di Teluk Mata Ikan di Nongsa Sambau. Oke. Itu ada festival ngarung. Festival Ngarung. Nah, itu festival apa, Pak? Itu, Mungkin boleh diceritakan di spill festival sedikit ngarung nih. itu menangkap ikan dulu, cara orang nangkap ikan pakai bambu Oke, di sungai atau di laut? di laut. Oh, di laut. Ya. Di pinggir atau Di benar pinggir naik laut. kapal? No, di laut, jalan pakai mungkin. di pinggir ya, di pantai ya? 50 meter gitu ya, 30 meter jalan itu, pakai bambu. Ya. Itu festival ngarung. Festival Ngarung ya. Yes. Itu festival menangkap ikan itu pakai bambu. Wah, ini menarik Nah, ini ini buat tahun- yang hobi mancing ini. Ya, ini udah tahun kedua ya. Oke. Tahun kemarin dilakukan, Sabtu ini tahun kedua. Walaupun Wisman belum banyak, tapi festival ini tetap dilakukan oleh komunitas Sambau. Ya. Nah, ini yang satu festival tradisi ya. Tradisi tradisional. Yes, Oke. itu sudah mulai bergairah di kawasan kami. Nah, ini harus didukung. Nah, Ya. itu. Ya. Jadi- Komunitas-komunitas mancing ini silahkan ya agendakan ini. Nanti bulan 10 itu ada Mandi Safar. Bulan 10 Ya, ke Oktober ya. Mandi Safar. Itu seperti apa, Pak? Pernah dengar? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Aduh, inilah kampung Melayu kami itu kan enak. Iya. Nah, ini semua tradisi masih berlaku di kawasan kami. Oke, itu seperti apa, Ya, Pak? Mandi Safar itu bulan ya sesuatu itu setiap tahun lah. Tak salah saya itu bulan Oktober itu di Kampung Teri ada acara ini. Anak-anak semua nanti dimandi. Ya. Mandinya di laut atau di sungai? Di tepi sungai. Oh, di sungai ya berarti? Ya, Oke, siang, sore atau malam gitu? siang. Siang. Itu tujuannya Ini Pak, acara Melayu, adat Melayu. mungkin- Oh, adat ya. Ya, adat Melayu. Berarti memang ada dasar dan tujuannya ya. Jadi mau tahu lebih itu datanglah Oh, gitu. bulan Oktober ya. Waduh, Saya ini- tak mau cerita banyak. Iya, padahal saya baru mau tanya ini ya. Nah, itu harus diikutin ya. Nah, ini saya pikir itu masa sekarang ini modern ya, kita lupa
Nah itu yang patut tradisi kita kan. Nah, hargai. ini masih berlaku, masih lagi wujud di daerah kami. Nah, ini harus diangkat. Jadi ini ya nanti menarik sekali itu. Ya. Maksudnya kita itu yang saya bisa sebut, berwisata sekalian apa ya, kalau bahasa Jogjanya ya itu tuh nguri-uri kebudayaan Jawi. Oh, nah, iya. itu kan kalau Jawa ya, Pak. Kalau di sana apa, Pak? Oh iya. Kayak melestarikan kebudayaan lokal itu tuh. Iya, kalau saya sih bilang itu ya menggairah potensi kebudayaan Melayu. Sebab Pulau Kepri itu kan budaya Melayu. Ya, ini harus dipertahankan, harus diangkat supaya anak-anak kita, cucu kita yang sekarang apalagi dengan di kota besar ya, harus diajak untuk melihat. Di Singapura itu nggak ada lagi kampung-kampung. Kota Singapura mana kampung-kampung sudah hilang. Sudah hilang. Ya, sama juga Malaysia. Kalau saya bicara Mandi Safar, orang tua itu tahu. Tapi anak sekarang belum tentu tahu ya. Orang tua tahu. Meskipun orang lokal sana ya. Ya, orang modern, orang anak muda mungkin sudah lupa. Ya, jadi ini adat Melayu. Nah, ini harus diangkat. Ini sudah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Batam. Kota Batam. Ya. Ini udah berapa tahun ini udah jalan. Kalau untuk kalender event lainnya, Pak, misalnya sport. Yes. Golf. Nanti Nongsa Cup turnamen ya? Turnamen. Itu setiap tahun kita berjalan. Tahun ini bulan Oktober, 30 Oktober, Nongsa Cup. Internasional ya? Kita buka memang internasional dulu kan, 300 golfer dari luar negeri dan dalam negeri ya, bercampur ya. 2 tahun lalu kita tetap lakukan tapi domestik saja yang datang karena pandemi ya. Karena pandemi, jadi yang datang itu Pekanbaru, dari Jakarta, Medan ya. Tahun ini sudah buka, jadi harap kita bisa menarik lagi dari jiran lah, negara jiran masuk. Ya. Oktober ya? Oktober 30 Oktober. 300 itu berarti target ya? Targetnya ya. Nah sampai saat ini udah berapa nih, Pak? Biasanya 300 kita capai. Udah ini. Kalau pandemi 2 tahun lalu pun 150. Wah, pandemi juga pandemi ini ya? juga kita dapat domestik ya. 150 golfer. Jadi kalau tidak 300 itu gampang itu. Ya. Berarti memang luar biasa ya. Meskipun selama pandemi turnamen golf diadakan di Nongsa dan antusiasmenya tetap luar biasa. Memang golf itu rekreasi di luar lapangan ya, di luar itu memang bagus lah. Ya. Healthy kan, di luar open air ya. Itu bagus. Orang lokal domestik saya lihat tu ramai main golf. Mungkin tak keluar negeri ya. Jadi terkurung di negeri sendiri. Jadi mungkin cari waktu buang di lapangan ya. Kalau untuk ini, Pak, dalam waktu dekat, ini kan sudah mau akhir tahun ya. Nah, ada event akhir tahun apa ini yang mungkin bisa menarik para Tribuners nih untuk berwisata ke Nongsa? Biasanya di Nongsa itu kalau akhir tahun, Christmas, New Year itu wow, banyak acara pesta ya, Old and New ya. Itu memang semua resort itu ada acara-acara sendiri ya. Jadi setiap tahun itu kita ada acara pesta di dalam resort masing-masing ya. Jadi, berarti masing-masing ya, resort ya. Resort masing-masing ada acara Christmas sama New Year ya. Jadi nantilah dicek itu, nanti ada itu festivalnya itu semua. Jadi bisa datanglah untuk bergabung ke Nongsa ya. Nongsa ya. Soalnya kan dan juga bisa ke Singapura juga kan. Iya. Soalnya kan ada apa namanya, banyak destinasi wisata juga yang memberikan iming-iming seperti apa ya, event mungkin lari susur pantai gitu loh, Pak. Nah di Nongsa apakah sudah ada seperti itu? Mungkin buat para sportmania nih ya. Running event ya. Yes. Mungkin tahun ini sudah agak mempet. Mungkin tahun depan ya. Jadi sepeda, golf ya. Memang kita ada acara sepeda. Ada. Ada. Cuma sempat off kemarin ya. Yes.
sepeda and running event. Ya. And then golf. Ya. Golf itu paling sering lah. Golf itu paling sering kita lakukan. Prioritas memang di golf ya, Ya, itu sehingga paling sering. sehingga ini meskipun masuk endemi, tetap yang utama adalah turnamen golfnya. Yes. Oke, yang masih rutin dijalankan. Yes. Oke, nah itu untuk support dinas pariwisata itu sebesar apa, Pak? Wah ini ya. Ini banyak yang mau minta. Ya, kalau memang dari pemerintah sentiasa kami itu harap itu dukungan secara langsung atau tidak langsung itu nomor satu itu kalau kita bisa kita promosi di luar. Nah ini harapan Pak Andi Fong sebagai chairman ya. Paling tidak negara jiran dulu lah ya. Negara jiran harus kita ke sana untuk mengundang ejen-ejen para pelaku untuk sosialisasi dan juga promosi wisata direct invitation sama negara jiran supaya wisman itu langsung bisa masuk ya. Itu satu ya. Yang Singapura sudah ya kemarin. Singapura sekarang sekali ya, Malaysia harusnya berlanjut ya. Dan juga di Malaysia ya. Semoga segera ya Pak ya. Semoga segera supaya orang Malaysia itu kan kepingin tahu juga kan ada apa di Batam, update produk, update calendar of the year, semua ini harus dibicara dan orang itu harus buat package atau kita yang jual package ke orang itu. Iya, kita harus jemput sama-sama bola. Jemput bola ya, jadi baru bisa bergerak. Jadi kalau kita tidak gerak, orang tunggu, sama-sama tunggu. Iya, kapan ini? Kapan berjalan kan? Nah, jadi harus kita inisiatif itu kita bergerak. Kalau pariwisata itu harus ngomong, harus bicara, harus bergerak. Nah, harus ada sosialisasi kan? Koneksi, communication ya. Itu baru bisa jalan bisnisnya. Kalau kita diam-diam duduk, orang pun diam-diam tunggu kabar. Tak ada kabar, dia pergi tempat lain. Iya, kayak nunggu durian runtuh, keburu lapar, nanti mati ya Pak ya. Kira-kira gitulah. Kira-kira seperti itu ya. Nomor dua saya harap itu pemerintah bisa VOA lah. Maka saya bilang akhir ujung itu VOA. Bisa on arrival itu kalau bisa dihapus atau tidak diberi kelonggaran. Mungkin 72 jam untuk orang masuk, 72 jam main, bisa keluar tanpa visa. Oke, selama ini berapa jam Pak? Tak, memang bayar 1 bulan. Tapi bayar. Bayar $50. Yang itu tadi yang tanpa saya saran ya, kalau bisa dihapus atau tidak, mungkin bisa bebas 72 jam. Maksudnya kalau Wisman datang ke Singapura, bisa masuk ke Batam 72 jam. Kenapa milihnya 72 jam? Itu biasa because length of stay in Batam itu 3 hari biasa. Biasa 3 hari. Lumayan lah. Iya, lumayan sekali. Lumayan sekali. Jadi paket itu bisa lari masuk keluar tanpa biaya. VOA. Oke, semoga. Ya. Ini tadi sarannya didengar ya. Untuk pemerintah. Oke, ini saran dari Pak Andi Fong sebagai chairman di Nongsa ya untuk pemerintah. Kepri ya berarti. Kepri pusat semua. Kepri pusat juga ya. Semua dibantu. Cepat lah. Mohon dibantu ini harapannya dari Pak Andi Fong ini tadi ya demi kemajuan pariwisata Indonesia ya. Dan untuk Tribuners itu tadi ya apa saja sih yang bisa kita lakukan di Nongsa? Di Nongsa itu ada apa saja sih? Sudah dijelaskan dengan rinci oleh Pak Andi Fong ini tadi. Nah, bagaimana cerita Pak Andi Fong tadi? Apakah sudah sudah cukup membuat para Tribuners ini bergairah? Ya kan, penasaran kan ya, tadi disampaikan juga bahwa Nongsa ini sangat seksi, sangat eksotis ya Pak ya. Oke, semoga podcast kali ini dapat bermanfaat bagi Tribuners yang masih bingung memilih destinasi liburan eksotis di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Andi Fong. Ini chit-chatnya hari ini ya. Obrolan seru ini. Thank you. Terima kasih. Iya, nanti tunggu saya di Nongsa ya Pak. Saya tunggu. Oke, asik. Nah, bagi Tribuners jangan galau, jangan ragu lagi, segera agendakan
liburan Anda ke Pulau Batam, khususnya ke Nongsa. Nah, jangan lupa terus pantau YouTube Tribun Jogja Official dan Facebook Tribun Jogja Fanspage untuk podcast Tribun Jogja selanjutnya. Saya Priska Ruri pamit undur diri, sampai jumpa di Tribun Jogja Podcast selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Mari semua, mari awali hari berbaik sangka dan inspirasi. Ayo semua, saksikanlah podcast masa kini hanya di Tribun Jogja. Awali hari ini dengan berbaik sangka. Ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh Papa.